Om Swastiastu. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Ya, baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Nggih, astungkara baik-baik kita semua, Bu. Sehat, Sehat, Bu. sehat, nggih. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya mulai saja. Bagaimana? Sudah lihat Bapak Ibu? Sudah dilihat, nggih? Nggih, ampun, Bu. Sudah, Bu. Ya. Saya mulai saja, nggih. Asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif dan sumatif itu kita akan membahas tentang konsepnya, bentuknya, dan umpan baliknya. Jenis asesmen formatif itu ditunjukkan sebagai refleksi proses pembelajaran. Dan asesmen formatif itu juga ditunjukkan untuk perbaikan proses pembelajaran serta mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini, asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, itu asesmen formatif. Sedangkan kalau asesmen sumatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Beda dengan asesmen formatif. Nah, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, di sini siswa atau murid itu sering menonjolkan bahwa yang lebih penting adalah asesmen sumatif, bukan asesmen formatif. Tetapi sebaliknya ya. Nah, asesmen sumatif umpan balik dari asesmen hasil akhir atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, asesmen formatif, jika kita sebagai guru itu berperan mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, sedangkan siswa mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan kalau asesmen sumatif itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kalau siswa itu memahami performa di akhir unit pembelajaran, dan mereka memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran, serta sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran. Dan menerima, memberikan kesempatan atau memberikan umpan balik, serta mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, ada penekanan pada asesmen formatif di mana ini penting pada kurikulum pada saat ini. Pada kurikulum nanti, yaitu kurikulum Pancasila, kita diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Di sini harapannya akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ada bentuknya di mana bentuk asesmen tidak tertulis itu contohnya diskusi kelas,
produk, presentasi, drama, tes tulis. Sedangkan kalau asesmen tertulis itu ada isian dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kalau bentuk asesmen tidak tertulis itu ada tadi saya sudah sebutkan yaitu diskusi kelas, di mana mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa dan publik dalam menggunakan pendapat. Nah, di sini juga melatih murid untuk belajar berdemokrasi serta berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Nah, untuk presentasi, nah di sana mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong siswa untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Selanjutnya, kalau asesmen tertulis bentuknya yaitu refleksi seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, melatih siswa untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka mendapatkan perbaikan. Selanjutnya, ada umpan balik, di mana setiap pembelajaran itu harus memiliki umpan balik. Membuat umpan balik yang efektif, yaitu terdiri dari feed up, feedback, feed forward. Nah, feed up ini mengklarifikasi tujuan siswa dengan siswa. Feedback ini adalah tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Feed forward itu adalah saran bagi siswa untuk dipakai di masa depan, serta memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, serta kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu atas penjelasan tadi tentang asesmen formatif dan sumatif. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak dimengerti atau kurang mengerti serta atau tambahan, silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya atau memberikan saran. Sekian dan terima kasih. Baik Bu Gusti. Iya, halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ketut Swi Hartini. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang asesmen formatif dan sumatif. Di sini Tiang ingin bertanya karena sedikit belum mengerti tentang yaitu kedua asesmen itu. Coba Ibu berikan contoh real tentang asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Ketut ya. Nah, contoh realnya ya yang diminta tes formatif dan sumatif tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Bu Ketut tadi. Saya persilahkan. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Bu Dita. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Ketut. Nah, jadi pertanyaannya, apa contoh real dari asesmen formatif dan sumatif di dalam pembelajaran? Nah, contohnya untuk asesmen formatif itu di dalam pembelajaran berlangsung seperti tanya jawab, kayak gitu. Misalnya kuis singkat, gitu. Nah, untuk asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan di satu materi atau satu KD, gitu. Contohnya beberapa KD, contohnya UTS atau enggak PAT, seperti itu. Mungkin kalau bisa ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Tadi tanggapan dari Bu Dita benar sekali. Apa yang ditanyakan Bu Ketut Swi tadi yaitu tentang contoh dari
tes formatif dan sumatif. Nah, tes formatif ini biasanya kita lakukan pada setiap proses pembelajaran. Contohnya pada saat ibu menjelaskan di sana kalau ada anak-anak misalnya kurang mengerti atau anak-anak yang lain-lain pada saat ibu menjelaskan, ibu bisa melempar pertanyaan di sana, begitu saling menjawab. Nah, di dalam dalam proses pembelajaran. Oke. Terus kalau tes sumatif itu biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Seperti apa yang sudah dikatakan sama Bu Dita, itu betul sekali. Beberapa KD atau kompetensi dasar yang sudah kita lakukan biasanya pada tengah semester itu kita melakukan tes tengah semester atau kita sebut penilaian tengah semester atau PTS. Dan tes sumatif ini juga ada contohnya itu tentang PAT. Nah, penilaian akhir tahun atau PAS, penilaian akhir semester. Nah, ini semuanya memiliki tujuan untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, Bu Ketut. Bagaimana? Sudah puas? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Atau dari yang lainnya masih ada tambahan? Sudah? Kira sudah cukup, Bu Usti. Ya, nggih, kalau sudah dalam pembelajaran hari ini semestinya kita juga harus mengerti, kita sebagai guru mengerti apa itu yang perlu kita berikan dalam suatu proses pembelajaran, apa tujuannya dan yang lain-lainnya. Nah, seperti apa yang sudah saya kasih tahu tadi, sudah saya share screen juga tentang tes formatif dan sumatif, itu yang lebih penting adalah sekarang kita titik beratkan kepada anak-anak atau kita tekankan kepada anak-anak bahwa formatif itu tidak terlalu penting, nah, atau sumatif itu yang tidak terlalu penting. Yang penting adalah sekarang formatif, ya. Nah, formatif adalah pada saat proses pembelajaran kita bisa jeli melihat anak-anak yang mana aktif, yang mana kreatif seperti itu. Karena di dalam proses pembelajaran gini Pancasila itu akan mendidikan ke kreativitas anak atau aktivitas minat dan bakat siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Akhir kata, jika tidak ada yang bertanya lagi dan tidak memberikan masukan, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.